selanjutnya pertanyaan ini untuk kehidupan kampus sendiri kan pastinya nggak cuma soal akademik ya Kak. Pastinya kita juga bersosialisasi, berorganisasi, dan juga pastinya yang paling penting nih pastinya kita juga ikut kegiatan dakwah nih kalau di kampus. Apalagi di UB di Malang sendiri ya Kak. Dengan pergaulan yang sangat bebas di sini, jadi kita harus punya tempat untuk kita bisa menjaga prinsip kita sendiri untuk berdakwah. Nah mungkin dari Kak Faria sendiri gimana sih cara bisa tadi ngatur waktu dari akademik dan juga organisasi, sosialisasi, dan juga tetap bisa ikut kegiatan-kegiatan dakwah di UB sendiri? Tentunya kalau ngomong waktu itu nggak akan ada selesainya ya, 24 jam tuh bagi kita sendiri kadang kurang ya. Tapi ya gimana cara kita bisa membagi waktu, mungkin kayak di Forkim sendiri itu banyak memfasilitasan terkait dakwah. Jadi kebetulan saya juga alumni Forkim ya, saya tetap ikut gitu kegiatan-kegiatan Forkim gitu. Banyak program-program yang menurutku ini bagus untuk diikuti. Jadi kayak yaitu ikut kegiatan-kegiatan Forkim, kemudian kita ada juga media sosial, mungkin kita ikut akun dakwah. Jadi kayak tetap balance gitu Kak dengan itu semua. Kan sekarang udah zaman digital juga ya Kak. Jadi dakwah itu juga cuman offline secara aja. Langsung, kita bisa lihat di media sosial, dan juga pasti banyak video-video potongan-potongan gitu lah terkait dakwah sendiri. Keren banget sih Kak Fariha guys. Ini alumni Forkim ya guys, betul. Masya Allah sekali ya. Oke, mungkin tadi juga kita udah mention ya, pastinya sebagai mahasiswa kita pastinya stres kan. Betul. Terkait semua kegiatan kita yang akademik, tekanan tugas, sosialisasi, organisasi. Dan pastinya sebagai mahasiswa kita juga pastinya mengalami stres gitu ya, mengalami down, burnout. Oh iya benar banget. Nah itu pasti karena tugas dan juga organisasi dan juga tekanan berprestasi lah, ikut lomba dan lain-lain. Nah kalau dari Kak Faria sendiri sih gimana sih cara mengatasi kalau misalkan kita di burnout tadi, dan juga gimana caranya agar kita tuh nggak gampang down gitu Kak? Menurutku burnout ini wajar di alam mahasiswa, bener, karena kita harus dituntut untuk multitasking. Kayak nggak cuman perkuliahan aja, ada organisasi, terus ada kalau kita pengen ikut lomba ya ada lomba, ada kerjaan juga di luar. Pasti burnout itu terjadi, dan itu beberapa waktu lalu juga aku pernah sempat burnout ya. Dan dari itu mungkin cara mengatasinya dari versi aku sendiri itu take a rest. Jadi kayak mungkin bisa nerapin sesaat itu slow living gitu, kayak terasa oh udah melakukan sejauh ini, jadi mungkin saatnya waktunya break gitu, break sebentar mungkin dengan social media, kemudian mungkin dengan tidak bersosialisasi seintens sebelumnya. Jadi dengan itu sih mungkin take a break, istirahat dulu lah sebentar, baru kita bisa lanjut kegiatan kita selanjutnya. Itu sih mungkin Kak. Take a rest ya. Mungkin juga bisa ini teman-teman self reward juga kali ya Kak. Healing sih, healing self reward pasti itu pasti penting banget sih. Oke, keren banget nih tips-tips dari Kak Faria sendiri. Mungkin itu aja sih Kak untuk obrolan kita pada kali ini. Mungkin teman-teman bisa ambil baiknya ya, teman-teman bisa dicontoh juga gimana sih ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait burnout di kuliah, tapi juga tidak melenceng dari tujuan dakwah kita di kampus sendiri. Mungkin terima kasih Kak Fariha untuk waktunya pada hari ini. Ya, makasih banget, keren banget. Ini Kak Fariha pulang pakai apa kalau boleh tahu? Kebetulan Gojek ya. Oh iya, jadi oke. Aman ya berarti Kak Fariha. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.